Sugeng Rawuh! Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Afina Nomali. Kali ini aku membawakan segmen My Story. Jadi beberapa hari yang lalu aku membuat snapgram di Instagram aku @afinanomali. Jangan lupa di follow. Nah, aku tuh buat 3 story. Tema besar di story-storyku itu aku pengen tahu gimana sih tanggapan orang-orang ketika misal dia mendapatkan komentar di media sosialnya, apakah akan berefek atau berdampak ke apa yang akan dia ambil, keputusannya dia atau kehidupannya dia, perasaannya dia atau enggak gitu. Aku sebenarnya ini semacam survei kecil-kecilan gitu. Apa sih tujuannya aku buat gitu? I'm not a motivator, I'm not an inspirator, but I hope dengan mungkin sedikit berbaginya teman-teman aku di Instagram, replyan mereka, respons mereka terhadap pertanyaan yang aku ajukan, semoga bisa memberikan reference mungkin atau insight sedikit banyak kepada mereka yang mengalami posisi yang sama atau menghadapi keadaan yang serupa. Mungkin mereka bisa berpikir, oh orang-orang tuh kayak gini ya, sebaiknya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, langsung aja kita ke komentar-komentar teman-teman aku di Instagram. Karena lumayan banyak, aku akan pilih beberapa. Oke, ayo kita ke story yang pertama. Di story yang pertama ini, aku tuh tanya, seberapa besar sih efek komenan orang-orang di media sosial kamu bagi kehidupan kamu? Dan di sini aku pakai 2 fitur. Yang pertama itu rating. Average-nya itu di tengah-tengah. Itu artinya ada sebagian orang yang memang merasa hal itu, komenan-komenan orang di media sosial itu sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Tapi ada yang merasa, ih nggak ngaruh, sorry ya, gitu. Nah, aku juga taruh question box. Di sini aku tanya, tentang apa sih komenannya, contohnya apa gitu. Nah, ketika aku baca, komentarnya itu ada yang tentang fisik. Ada yang mengomentari kegiatan yang sedang kamu lakukan yang menurut orang lain itu adalah suatu kegabutan dan gak perlu dilakuin, tapi bagi orang yang melakukan itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi dia gitu. Misalnya, nih, gendutan ya, gabut banget deh, lo ngapain sih ngelakuin itu gitu. Padahal bagi orang yang sedang melakukan itu adalah suatu hal yang penting, tapi ketika dia di komen gabut, dia berarti orang yang di komen itu nggak mau atau nggak suka dia dibilang gabut. Kira-kira teman-teman kalian tuh suka nggak sih, atau kalian sendiri tuh suka nggak kalau dibilang gabut sama orang? Ngerasa nggak kayak lo nggak punya kerjaan ya, gabut banget. Nah, dari sini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah, aku yakin sih banyak banget orang baik di dunia ini yang mungkin dia ketika komentar itu motivasinya hanya untuk bercandaan. Tapi it's okay, karena aku juga sering ngelakuin itu. Tapi kita harus tahu siapa yang kita ajak bercandaan. Ketika kita menyampaikan komentar itu, apakah mereka akan menangkap maksud yang sama dari komentar kita gitu. Kalau misalnya kecil kemungkinan seseorang itu akan menangkap apa yang kita sampaikan, berarti mending nggak usah, karena itu bakal berisiko terjadi kesalahpahaman. Padahal kan niatnya dua-duanya sama-sama baik, nggak ada yang salah gitu. Di sini ada temen aku yang merespons, dia tuh bilang, jika komentar itu menyatakan keburukan atau kesalahan, seharusnya tabayun atau nasihati dengan privasi, jangan di halayak umum. Dan ketika aku membaca komentar ini, aku respon, maksudnya aku replay lagi ke dia, I agree with you. Karena ketika kita berkomentar sesuatu yang merupakan keburukan orang yang kita komentari, itu sama aja kita membuka aib dia gitu. Jadi Allah aja menutupi aib hambanya, masa seorang hamba mau membuka aib saudaranya sendiri? Jadi ingat teman-teman, kalau mau mengomentari keburukan seseorang, menurut aku pribadi ya, lebih baik secara privasi, agar dia tuh nggak malu, karena itu merupakan aib dia. Oke, lanjut. Jadi temen aku ada yang jawab, dia tuh suka sedih kalau ternyata di media sosial dia tahu ada seseorang yang tidak menyukai dia. Dan temen aku ini paham kalau hal itu tuh nggak bisa dipaksa. Tapi walaupun dia paham dan mengerti ada orang yang gak suka sama dia, entah kenapa ada yang mengganjal, masih belum bisa menerima itu sepenuhnya gitu. Menurut aku hakikatnya manusia itu kan seneng kalau banyak yang menyukainya kan. Dan ketika dia merasa dibenci, jadi kayak sedih sih, aku salah apa ya, aku pantas dibenci gitu. But it's okay, because every video have like and unlike. Like and unlike itu emang gak bisa dipaksain. Yang penting kita tidak membalas
unlike itu dengan keburukan pula, karena itu akan memperburuk keadaan, menambah musuh. Nggak mau kan nambah musuh? Oke, kita lanjut ke story yang kedua. Ekspektasi orang terhadap kamu penting gak sih? Kamu tipe orang yang ingin memenuhi ekspektasi mereka atau tetap melakukan apa yang kamu suka? 80% menjawab I'm on my way. Itu artinya mereka tetap ingin melakukan apa yang mereka suka. 20% itu menjawab penting, aku mau kayak gitu, aku mau memenuhi ekspektasi mereka. Maksudnya aku mau seperti yang apa mereka ekspektasikan gitu. Aku tidak akan membenarkan salah satu di antara dua pilihan jawaban ini karena kebenarannya itu relatif terhadap masing-masing orang. Mungkin yang memilih penting kok aku mau kayak gitu, mereka berpikir bahwa ekspektasi orang adalah kebaikan-kebaikan yang memang itu suatu hal yang membuat kita menjadi memiliki nilai plus, atau ekspektasi orang-orang itu adalah suatu kebaikan yang memang seperti yang aku inginkan gitu. Nah 80% ini yang I'm on my way, mungkin mereka yang menjawab dengan sudut pandang bahwa ekspektasi orang itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kan gak ada yang salah kan? Oke, terus aku tanya lagi pakai question box, anything. Aku sih melakukan yang aku suka aja selama gak merugikan dia. Aku setuju dengan jawaban kamu, karena selama itu tidak merugikan orang lain, itu bukan suatu kesalahan. Tapi harus ingat juga sih, apa yang kita lakukan gak boleh merugikan diri kita sendiri, karena kita harus love ourselves. Gak bisa milih. Terkadang karena ekspektasi orang-orang, aku pernah jadi semangat, tapi juga pernah sedih. Aku pernah juga merasakan seperti yang kamu rasakan, mungkin ketika kita memiliki ekspektasi orang, misalnya menjadi juara kelas gitu. Ketika kita bisa mencapai itu, kita merasa senang, atau dalam perjalanannya kita jadi semangat buat jadi juara kelas. Tapi ada ekspektasi orang lagi yang lain tentang misalnya jadi juara di suatu kompetisi gitu. Nah ketika kita nggak bisa melakukannya, atau ketika kita sangat sulit untuk melakukannya, itu akan menjadikan kita jadi sedih dan overthinking. Kenapa sih kok gue nggak bisa? Kenapa yang lain bisa? Mungkin maksudnya gitu ya, kalau yang aku tangkap gitu. Nggak mau memenuhi ekspektasi mereka, karena kalau selalu memenuhi ekspektasi, kita bakalan capek karena nggak ada habisnya. The reason of this statement, maybe seseorang itu nggak pernah cukup dengan apa yang dia punya, dengan apa yang sudah terjadi. Mereka selalu meminta lebih dan lebih. Oke, menurut aku, kita memenuhi ekspektasi mereka selama itu masih sesuai dengan keinginan kita, masih sesuai dengan kemampuan kita. Melebihi kemampuan nggak apa-apa sih, biar kita juga jadi semangat. Tapi ketika hal itu adalah hal yang sudah sangat annoying bagi diri kita sendiri, mungkin nggak usah dijalanin, karena bener kita bakal capek sendiri. Dan jangan membuat ekspektasi orang itu sebagai patokan keberhasilan sih, itu menurut aku. Karena seseorang memiliki kesuksesannya masing-masing. Ada juga yang tadinya memenuhi ekspektasi orang, tapi sekarang udah enggak. Terus yang ketiga, apa sih kata-kata yang kamu ucapkan dalam hati kalau dikritik sama orang, dikomen sama orang? Mungkin ini bakal banyak yang kocak ya teman-teman. Ada yang positive vibes juga, ada yang negative vibes, ada yang udah capek di komen gitu. Sedih, tapi nggak apa-apa. I feel that. Ada lagi, apaan sih? Terus jadi kepikiran. Banyak orang yang overthinking terhadap kata-kata orang. Kepikiran untuk introspeksi diri atau mencari sesuatu hal yang bisa menjadi jalan keluar terhadap masalah kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau overthinking yang isinya cuma menyalahkan diri sendiri dan nggak ada positifnya sama sekali, menurut aku jangan dilakuin. Jangan kebelabasan juga overthinkingnya. Terus ada yang bilang, aku nggak denger, aku nggak lihat. Aku pernah melakukan itu, fix. Tapi walaupun kita bilang kayak gitu, sebenarnya kita bisa tetap kepikiran gitu. Dan menurut aku lebih baik jujur terhadap diri sendiri. Ketika ada komenan orang nih misalnya, introspeksi diri gitu, terus kalau memang diriku salah, aku bilang sama diriku, oh iya kamu memang salah gitu. Terus selanjutnya apa yang harus aku lakuin gitu. Makasih udah diingetin. Astagfirullah, sabar.
Oalah, aku kurang di sini toh. Oalah, kemarin salah di sini toh. Oke, makasih kritik dan sarannya. Mantap. Makasih udah perhatian sama aku. Karena sebenarnya entah itu haters atau lover, fans atau haters itu sebenarnya sama-sama memperhatikan idola itu loh. Tapi memperhatikannya itu beda aja responsnya. Ada yang mengapresiasi, ada yang menghujat. Tapi dua-duanya sama-sama memperhatikan. It's okay, everybody has their own perspective. Bijak banget sih ini jawabannya. I love it. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Udah selesai 3 snapgram yang aku bahas di konten kali ini. Semoga bisa memberikan insight atau reference kepada teman-teman semua ketika menghadapi hal yang sama. Sebaiknya apa sih yang bisa aku lakukan, sebaiknya apa sih yang lebih baik untuk diriku. Komentar orang-orang di Instagram itu adalah hak mereka masing-masing. Pilihan kita adalah kita mau mengontrol hati kita atau kita mau membiarkan hati kita terjerumus hanya karena komentar itu. Seseorang bisa saja melakukan kesalahan di satu masa, tetapi overthinking itu hanya akan memperburuk keadaan ketika dia tidak segera bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Maka kalau misal udah jatuh, segera bangun, jangan biarkan jatuh dan terus jatuh, karena itu hanya membuat kerugian kita menjadi berkali lipat. Semangat! Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe, karena satu like dari kalian, satu subscribe dari kalian itu benar-benar berarti untuk aku lebih semangat lagi buat video, rutin bikin video. Bye bye.